Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah. Jadi kalau Anda, maaf ya saya, Anda digerakkan menabur gereja kecil, gereja besar, pembangunan rumah, ibadat, pembangunan panti asuhan, yang penting nama Tuhan dipermuliakan, itu ada perhitungan di depan Tuhan. Setuju angkat tangan? Ya Pak, saya nggak punya duit bangun apa? Mungkin bangun tenaga, naik genteng atas, nggak apa, ada perhitungannya. Ada amin? Musirin tekus, nggak apa. Yang penting ada ada hitungannya. Jadi membangun rumah ibadat yang di rumah ya, dengar ya. Terus ayat 8, saya khotbah cuman singkat, habis itu kita pulang. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perhatikan, simak dengan baik. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah, perhatikan perkataannya saudara, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. 7, semua baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Kepadamu, terus saya tutup, perhatikan saya ke depan. Ya, maka saya suruh Tuhan ngomong, khotbah itu cepat apa lama saya nggak pusing, saudara. Yang penting dipuji Yesus, bukan saya. Lihat saya ke depan. Dia cuma ngomong begini, Tuhan, jangan datang ke rumahku. Tidak usah bersusah-susah. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Tidak usah bersusah-susah. Cukup katakan sepatah kata. Tidak perlu datang, tidak perlu tumpang tangan. Ngomong aja. Anda bisa nangkep gak apa maksud Tuhan malam ini? Makanya tadi Tuhan ngomong, nanti ngomong ini. Di Bandung, dari Bandung tadi siang kita masuk. Ya ketemu Pak Rendra juga di Bandung, dia kasih surprise. Ya luar biasa. Dan haleluya katanya, surprise mah. Nah perhatikan baik-baik saudara. Cuman begini, saya minta Anda, saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua. Ini baik kalau Anda nangkep. Maka tadi saya bilang, kalau Anda ngerti ini akan membuat roket pendorong. Perhatikan saya. Tuhan ngomonglah sekali saja. Ayo. Beda sama Marta. Ada orang, maaf ya, ada anak-anak Tuhan yang seperti Marta. Harus berkali-kali dijelaskan. Datang ke KRC ini, seminar ini, hamba Tuhan ini, semua campur luar angkasa, luar negeri, dalam negeri, campur. Berkali-kali baru mantep. Ada yang cuma begini, ngomong aja, satu kata. Ayo. Saya nggak akan tanya, inilah engkau, enggak. Tapi ini yang Tuhan mau buat Anda. Bisa nggak imanmu seperti ini? Bawa coba ngomong amin. Sebenarnya ini pergumulan. Nanti Anda akan langsung dihadapkan. Karena kalau saya ngomong amin, nanti prakteknya tak tahu. Kok angel? Susah. Saya ngerti, saudara. Makanya saya bilang, khotbah nggak usah panjang ini. Langsung praktek semua pulang ini. Ngomong aja satu pada waktu Anda, saya ke depan semua kamera. Kalau Anda memang contoh puasa. Tuhan, aku pengen puasa, pengen mendengar suaramu atau rema yang dari firmanmu. Begitu tahu rema itu dihidupkan sama Tuhan dan muncul di saya ke depan. Bukan tentu Anda audible, tapi di hatimu. Bisakah Anda percaya? Just only, hanya satu kali. Saya kasih tahu ya, warisan akhir zaman yang dari Tuhan itu cukup percaya sebetulnya. Sebetulnya. Tapi ada yang model seperti Marta. Diomongin berkali-kali masih ngeyel. Ya aku tahu Tuhan ngomong. Bukankah aku katakan. Dia akan hidup meskipun dia sudah berbau 4 hari. Sambil ditonyor gini. Goblok. Ada orang yang tipe, maaf saudara, tidak mau ngerti apa yang Tuhan ngomong. Butuh peneguhan kanan kiri, peneguhan, tidak juga percaya. Perwira ini cuma ngomong gak usah datang ke rumah Tuhan. Wah keren. Cukup ngomong satu kata, maka jadilah. Ini iman seperti yang Tuhan mau buat kita semua. Siapa yang mau angkat tangan? Tak doakin nanti ini. Bukan tumpang tangan satu-satu. No. Orang usah peneguhan. Kadang-kadang kita kan suka cari peneguhan. Betul apa enggak? Dapat rema ke sini. Ada peneguhan enggak? Kalau enggak tempat peneguhan malah ditengking. Ini korban ngawur ini, setan tok. Datang ke sini, wah ini peneguhan. Coba lagi datang gambar Tuhan, wah ini ular nih, tengking. Nah terus kapan? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata.
Maka hamba kita akan apa? Saya lihat semua tulis baik-baik. Iman, saya minta Anda tulis dalam loh hatimu atau di rumah. Iman itu simple. Hanya percaya. Cuman itu. Hanya apa? Percaya. Dosa teori kanan kiri hanya percaya. Itu iman. Saya baca lanjutnya. Ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan dia, bawahanku, ada pula prajurit. Lalu aku berkata, perhatikan, dia pakai kuasa perkataan. Saya minta Anda fokus di sini ya. Aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Apapun kepada hambaku, ya, ataupun kepada hambaku. Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Jadi saya minta Anda ngerti hierarkinya. Saya minta Anda paham, lihat ke depan. Dia cuma ngomong gini, saya kalau punya bawahan cuma ngomong, belikan kopi, beli. Langsung, gak usah kata, kopi apa? Enggak, beli. Kopi apa? Orang usah beli, kopi. Uangnya, bayaran dulu. Muamanya, pergi. Terus mau contoh. Ya. Oh iya, sikarapan langsung angin. Ya. Karena sebab aku sendiri seorang bawahan dan dibawa ke pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka akan pergi tanpa tanya. Jika datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Saya minta Anda lihat. Dia tahu fungsi otoritas. Ngerti yang katakan. Kalau Anda diurapi Tuhan yang di rumah juga, Anda ngomong, saya ngalami Tuhan, saya ngalami kesaksian, saya ngalami bla bla bla. Anda tidak tahu fungsi otoritas. Saya kasih tahu, iblis dengan gampang mempermainkan hatimu. Iblis dengan gampang mempermainkan pikiran. Anda nggak tahu fungsi otoritas, nengkeng pun bimbang. Betul apa enggak? Anda dalam ini setan ini masuk enggak? Itu. Anda mau nengkeng dalam nama, aduh nanti serangan balik. Imanmu goyang. Ya apa enggak? Enggak, di sini enggak ada yang ngaku. Karena kalau engkau ngomong, Pak saya kenal Yesus bertahun-tahun Pak, puluhan tahun bahkan. Tapi fungsi otoritasmu tidak Anda pakai, tetap engkau enggak ngalami mujizat. Mujizatnya cuma kecil-kecil, tapi sebenarnya jatamu yang besar enggak terjadi. Kenapa? Fungsi otoritasmu enggak ada. Padahal kuasa di dalam diri kita lihat ya, lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, tepuk tangan yang di rumah juga. Fungsi otoritas ada. Prajurit ini ngerti. Apa yang kamu katakan, aku katakan Tuhan, dia akan lakukan. Nah sekarang cuma cukup katakan sepatah kata saja. Contoh ya, Tuhan ngomong Yesus ngomong ini. Maka dia sembuh. Dia datang kepada bawahnya yang hampir mati. Lihat saya ke depan. Mungkin ada infus macam-macam masuk ke dirinya. Dia ngomong ini. Sembuh. Yesus ngomong sembuh. Ayo copot. Ayo. Ngerti gak maksudnya? Ngerti ya? Saudara, itu sekarat hampir mati. Semua selang masuk mulut. Masuk rumah sakit. Yesus ngomong sembuh. Satu kali ngomong. Dia gak ngomong. Yakin tak Tuhan. Dikaplok malaikat bisa. Jadi sembuh. Nah, dia ke rumah sakit. Dia datang. Tuhan ngomong sembuh. Ayo copot. Bisa nggak Anda begitu? Anda cuma ngomong gini, itu kan perwira Pak. Saya kan tukang di pasar Pak, beda Pak. Di sini langsung batin hitam atau putih. Enggak Pak, saya abu-abu Pak. Pantesan dimuntahkan. Kan di rumah. Ngerti ya, yang di rumah ngerti angkat tangan. Dimunculkan mukanya supaya kelihatan ganteng, cantik atau apapun. Ya, thank you. Jadi kok contoh ya, dia ngomong, Yesus ngomong sepatah kata Tuhan, maka aku akan ngomong sama bawahanku. Padahal sakit keras hampir mati. Saya dulu punya full timer, cewek saudara. Saya ini hidup, ya kalau Anda ngomong di bawah rata-rata. Di atas rata-rata, ya tak amin ke. Di bawah rata-rata. Saya terima PK waktu itu habis doakan rumah orang, 300 saya ingat, 300.000. Pulang, mobil saya Verosa, isi bensin, ya dengar baik-baik. Bukan bawaannya, anak rohani itu sakit keras. Dia tinggal di satu rumah dengan kita. Sakit keras, teriak-teriak di dalam. Bukan kerasukan loh, ini sakit. Tolong gitu. Saya bilang, oke Pak rumah sakit. Sampai sana dokternya dengan enteng ngomong begini, Pak ini harus nginep. Uang 300 saudara. Kalau iman nggak dipakai puyeng kamu, percaya saya. Ya, makanya kepepet itu ada baiknya supaya imanmu bergerak. Setuju angkat tangan. Makanya punya masalah banyak lebih baik supaya utakmu taruh di dengkulmu sini.
Ini Brian nggak datang ini. Nanti katakan. Ada amin. Ayo lihat saya ke depan. Yang di rumah juga. Kalau nggak kepepet, ini mau main. Kenalan channel sana, channel sini. Tuhan ngomong, pakai iman. Hanya sepatah kata. Saya tahu wanita pendarahan. Ini mumpung saya punya talitnya saya pinjam bentar ya. Jadi rumah buat pakai doa sih, tapi di kamar. Ini namanya jumbai. Nanti Anda lihat, mungkin hamba Tuhan punya beda-beda. Tapi saya suruh Tuhan, waktu saya dikasih talit dari Israel, saya ini nggak beli, saudara, diberkati. Tapi kemarin suruh Tuhan berkati orang-orang belikan talit. Lumayan, haleluya, saudara. Itu bukan sedikit belikan, saya pikir, Tuhan kok gini ya, haleluya Tuhan. Gak apalah ya, nabur berkati pasti ya. Dan ini namanya jumbai. Kalau Anda punya talit di rumah, ya jumbai. Wanita pendarahan itu sembuh, 12 tahun ya. Karena memegang apa? Jumbai ini. Saya suruh Tuhan, saya nggak ngerti teori di YouTube apapun, saya nggak pusing, saya jarang lihat. Yang penting Tuhan ngomong apa itu yang saya lakukan. Memegang ini. Saya suruh Tuhan, kamu waktu doa, ini jumbai ini pegang. Ya, nanti ditutupkan begini, jumbai ini dipegang oleh dua tangan. Karena saya pegang mic, Anda boleh praktekkan di rumah, Anda semua nanti pulang, ya Anda orang-orang kaya beli sendiri, jangan pinjam lah, malu-maluin. Memalukan nama Tuhan. Lihat saya ke depan. Jumbai ini Anda pegang. Anda sakit ekonomi, Anda sakit hati lah, apakah sakit rohani, sakit encok, macam-macam. Nih, jumbai Yesus Anda pegang. Seperti yang Tuhan ajarkan sama saya, terserah kamu mau tiru apa enggak. Tuhan langsung ngomong, pegang itu dan tirukan itu. Dan saya disuruh Tuhan ngomong, Tuhan aku memegang jumbai jubahmu. Maka mujizat, saya katakan dengan iman, maka mujizat terjadi. Loh Pak, saya kok nggak dikasih talit? Saya tidak tergerak belikan Anda, beli sendiri. Saudara. Kemarin itu sudah banyak orang saya belikan, pemurah hati saya. Dan believe me, cukup menguras, tapi enggak tuh Tuhan, saya diberkati lagi. Jadi belilah sendiri, minta sama pengusaha atau sama hamba Tuhan sini. Ya, itu yang Mbak jumpai ya, saya lihat di rumah, pegang. When you pray, kamu doa, sujud, kamu punya pergumulan, kamu gak usah pusing kata orang. Tuhan aku memegang jumbaimu. Kalau wanita pendarahan 12 tahun saja sembuh seketika, aku pun terima mujizat seketika. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Pegang jumbai. Ada amin? Cuman saya minta satu. Jangan coba-coba Anda main-mainkan ini. Kalau sudah dikuduskan bagi Tuhan, hargai ini. Benda profetik. Ada amin? Kalau Anda, ini apa? Hati-hati. Saya nggak ngutuk loh, hati-hati. Anda sudah hargai, simpan dengan baik. Ya, bukan jadi dewa, ini bukan Tuhan. Tapi ini alat untuk Anda berdoa dan menyembah. Beri temuan bagi Yesus sekali lagi. Nah, saya minta Anda lihat saya ke depan, perhatikan baik-baik. Dikatakan berkata. Cukup sekali ngomong. Sembuh. Selesai. Dan, anak rohani saya waktu itu sakit, saudara. Semuanya saya ke depan dulu. Supaya Anda ngerti. Pada waktu sakit, dokter itu ngomong harus nginap. Nah, saya punya uang 300.000. Saya bilang, dok, disuntik. Disuntik itu saudara, dia teriak-teriak. Cewek ini, nggak tahu ya, teriak-teriak. Aduh. Dokter ngomong, Pak harus nginep Pak. Saya bilang, sebentar Pak ya. Saya berdiri, saya datangi kan ditutup tirai saudara, dengan suster. Saya buka tirainya. Saya bilang, sembuh, pulang. Itu kan saudara, harus gitu. Oh dia bawaan gua kok. Kecuali bawaan hamba Tuhan lain, pergi sana. Bawaan saya gitu, antara mati, antara neraka dan sorga saudara. Saya bilang, sembuh. Dia padahal lagi ngerengek. Ngerengek. Saya bilang, sembuh, pulang. Suster kaget. Iya, pulang. Kalau saya tidak mengerti kuasa otoritas, tidak akan terjadi miracle. Ya, dia pulang. Dokter yang ngeliatin. Loh, dok, sembuh. Jalan masuk Verosa, saya kan AC-nya kan juga nggak pakai AC secara bensin dari Hong Kong. Buka aja. Di mobil, saya bilang, masuk ya, sembuh kamu. Di mobil dia ngomong, iya aku udah sembuh. Sembuh buktinya kok. Tepuk tangan bagi sembuh.
Jadi perlu kuasa perwira ini ngerti yang di rumah dengan. Ngerti kuasa otoritas di dalam hatinya, bukan mulut saja. Kalau hatimu ngerti, mulut bisa benar. Kalau sini bimbang, ngomongnya juga bimbang. Betul apa enggak? Ada amin. Jadi mau setan model apapun, dukun berapapun dihadapkan sama kamu, sikat libas dalam nama Yesus. Sikat, habis terbakar. Ada amin. Mau keluarkan jurus kecoa kayak jurus apa kok. Dalam nama Yesus. Lepas. Ya ada amin. Lihat saya ke depan semua yang di rumah. Kuasa otoritas. Nah, kamu pakai apa enggak? Ini cuan terus. Makanya saya ngomong khotbah saya enggak akan panjang. Anda pakai apa tidak? Kalau Anda ngomong contoh ya. Anda lihat rekeningmu. Dalam nama Yesus. Nambah. Setuju? Bukan nambah utang. Saya tanya. Anda pernah praktekkan apa enggak? Enggak pernah? Goblok saudara, praktekkan. Praktekkan, apalagi yang kiri-kiri seperti saya ini. Dan Tuhan buktinya memberkati. Karena Pak terlalu main utakmu taruh di dengkulmu ini. Dan di rumah dengar baik-baik. Ngomong sama saya gak usah teori kepanjangan, muntah saya, tapi belajar lakukan. Ada amin? Siapa yang mau lakukan katakan? Pak, saya udah kaya ya Pak. Tabur. Dan di rumah juga. Saya ngomong, kalau angkanya memalukan terus, kamu perlu kutuk itu angkanya dalam nama Yesus. Hai angka, berkembang. Ngerti kuasa otoritas. Yang memberkati bukan kamu, Tuhan yang di sorga. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya katakan amin. Percaya apa enggak? Kalau Anda ngerti ya, Yonggi-cho. Yonggi-cho itu mengajarkan zaman dulu. Dimensi keempat, fourth dimension. Yonggi-cho. Ya, sudah meninggal. Dia ingat pada waktu jemaatnya itu meninggal hidup lagi. Itu semua bubar. Ya, jemaatnya sudah mau dinyanyikan, sudah mati, tahu-tahu hidup. Semua pikir setan, zombie. Semua lihat, loh kamu kok hidup? Iya, saya ke surga bentar. Dan dia ketemu istrinya. Istri udah meninggal duluan. Dan dia bilang, istri saya di sana di surga itu cantik. Padahal jelek. Nah, itu hebatnya surga. Di bumi jelek, di surga cantik. Setuju kata? Nah. Jadi kamu yang pas-pasan seperti saya ini gak usah khawatir. Di sana ganteng. Saudara. Jadi saya minta Anda paham. Nah, yang di rumah perhatikan baik-baik. Ya. Jemaat itu ngomong. Dia bilang dalam bahasa Korea, saya ketemu istri. Dia sempat mangling. Loh, kamu ini siapa? Tapi dari suara dia ngerti. Oh ini istriku. Ternyata di sorga didandani Tuhan. Makanya mempelai. Nah, kelas ke depan. Kalau Anda percaya ya kuasa Tuhan yang di rumah ada padamu. Tapi Anda tidak pakai kuasa otoritas dalam mulutmu. Rugi. Anda kan babak belur disikat dengan pergumulanmu setiap hari. Perwira ngomong ini. Yesus ngomong aja satu kata. Nggak usah datang. Satu kata. Beres. Marta dimarahi berkali-kali. Aku tahu kakek ngomong, kakek teori, teologi ya. Gak usah. Tololgia baik. Kenapa? Marta kan ngomong, aku tahu. Canggih ngomongnya. Aku tahu dia akan bangkit lagi Tuhan. Pada nanti. Sekarang kok nanti. Nah Tuhan ini ngomong bahasanya beda. Bahasa sekarang sama besok itu beda. Ada amin? Kau Tuhan ngomong, kamu akan sembuh. Sembuh. Jadilah gak usah tanya. Sembuh yang mana dulu itu. Nah itu gak usah. Kamu akan aku tolong. Gak usah tanya, tolong yang mana Tuhan? Masalahku banyak. Terima aja. Dan lihat saya ke depan. Tak ajari profetik ya. Lihat saya ke depan. Yang di rumah. Kalau Tuhan ngomong Anda profetik ya. Tolong. Tapi itu masih di dalam roh. Anda, kenapa saya sering ngomong? Anda perlu perkatakan. Lihat ya. Lihat saya ke depan. Semua yang di belakang. Jika kamu dengar apa yang rema Tuhan di dalam hati. Kok saya dengar Tuhan ini dari Tuhan apa enggak? Contohnya. Kamu akan mengalami mujizat. Rema, masih di sini. Perlu kamu perkatakan supaya jadi daging. Ngerti katakan? Kalau Anda masih malu, takut gagal, ngomong sendiri. Tuhan tuh melatih iman step by step. Ngerti angkat tangan yang di rumah juga. Kalau Anda ngomong, keluargamu aku pulihkan. Padahal kacau balau. Anda perlu ngomong. Dalam nama Yesus, keluargaku pulih. Nah itu yang saya katakan firman jadi daging. Tepuk tangan bagi Yesus. Cukup lah saya katakan, cukup sekali. Yang Tuhan ngomong. Yang Tuhan ngomong, kalau kamu suruh ngomong berkali-kali, no, never mind. Tapi yang Tuhan ngomong, cukup sekali. Pulih ya pulih, percaya betul. Jangan sanksikan kuasa Tuhan.
Ada amin. Jadi kalau Anda percaya ini dengan setan apapun kabur. Ada amin. Jadi Anda ngomong, Tuhan, ya apa cara pulihnya? Percaya. Percayalah saya ke depannya. Amin, amin, ya betul. Orang percaya itu enggak banyak pusing kanan kiri. Jika engkau percaya, jadilah imanmu percaya. Dan kalau Anda tumpang tangan dengan percaya, itu beda dengan orang bimbang. Contoh ya, itu orang kerasukan. Ini setannya nerekam gua apa enggak ya? Sikir. Tapi kalau Anda punya kuasa Tuhan dalam nama setan keluar, perang sekalian. Jadi orang jangan banci, saudara, harus berani. Nanti angkat tangan. Ada amin? Nanti muka gua digerawuk ganti. Nanti ya, ada amin. Artinya begini, kamu jangan kalah sama intimidasi setan. Engkau punya iman kok, roh di dalam dirimu lebih besar daripada roh di dunia. Tepuk tangan bagi Yesus. Sekali ngomong, mungkin Anda waktu Anda dengar khotbah ini langsung Anda dengar di dalam hatimu. Kok saya harus lakukan ini? Cukup itu, Anda duit lakukan. Akan jadi true, jadi kenyataan. Ada amin yang di rumah? Ada amin? Ya, dengar baik-baik, saya ngomong ini. Ini firmannya. Saya katakan ayat yang ke-8 sekali lagi ya. Betul ya, ayat yang ke-8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, yang mengerjakannya. 9 sekarang semua baca yang di rumah. 1, 2, 3 yang keras. Mendengar. Ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan Yesus berkata apa? Iman. Saya minta Anda harus punya iman yang mengherankan Yesus. Itu angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang di rumah juga. Yesus saja heran. Kok bisa? Lalu Tuhan ngomong sama saya, karena iman itu juga pilihan. Kamu memilih percaya atau kamu memilih meragukan, Anda tanggung akibatnya beda-beda. If Anda pilih percaya, Tuhan heran. Hebat. Disikat apapun, tetap setia. Hebat. Kalau Anda disikat, Tuhan, aku kok begini Tuhan? Dan ngomong, wah gak bisa. Anda nangkep pesan Tuhan hari ini. Jadi orang usah mikir jimat dan sebagainya, saudara. Percaya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun apa? Tuhan suruh saya ngomong ayat ini. Ya, jadi kok Tuhan suruh saya ngomong ayat ini, maka tadi saya ketawa-ketawa. Saya nari-nari silakan. Tapi saya sudah pegang kuncinya ini. Bahwa Tuhan mau kamu sejak malam ini. Punya iman seperti perwira ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan di rumah juga. Selanjutnya mikiro dewi. Ngerti mikiro dewi? Setiap orang peperangannya lain-lain. Ada amin? Ada yang memang ukurannya besar bisa dipercayakan, ada yang memang dari kecil akan jadi besar, ada yang langsung sudah dipercayakan langsung bisa go. Ya, 10. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Baca dengan iman, didapati hamba itu apa? Hanya sekali ngomong, Yesus. Kalau Anda, lihat saya ke depan, kalau Anda punya roh seperti ini, Yesus cuma sekali ngomong, Anda ngomong, jadi Tuhan, maka akan jadi. Kalau Anda ngomong, wah berat Tuhan. Nah jadilah berat. Barang siapa yang menggemakan akan memakan hasil. Kalau engkau ngomong, jadi. Tuhan ngomong, keluargamu dipulihkan. Jadi. Nggak tahu caranya, yang penting percaya. Nah itu yang namanya iman. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ngerti katakan amin. Ada amin. Saya minta Anda paham, di dalam Yesus, lihat saya ke depan. Kemarin saya ngomong di Bandung juga. Dalam Yesus matematika Tuhan itu berbeda. Tidak selalu sama. Mungkin hari ini kau dijamah dengan cara yang ini, besok dengan cara yang berbeda. Tetap iman itu harus ada. Ada amin? Mungkin kau juga mendapat berkatmu dengan cara menabur. Tapi ada yang dapat berkat tanpa menabur. Pilih mana?
Anda mikir ini takut dijebak mungkin. Yang di rumah dulu, munculkan mukamu semua supaya kelihatan masih hidup. Ya, ya munculkan semua. Thank you Bapak Ibu yang semua. Ya, pilih mana? Tanpa nabur nuai atau dengan nabur nuai? Sebentar, jangan sini, yang di rumah dulu. Yang pilih nabur nuai, angkat tangan. Yang pilih lu bukan percaya, ini pilih. Ya silakan. Yang Anda percaya tanpa nabur nuai. Ya nanti bisa saya. Sekarang yang kisah nyata di sini. Ini kan di TV. Ya dengar baik-baik. Siapa yang percaya, siapa yang minta, ini minta ya. Nabur nuai, menabur dulu baru nuai. Menabur dulu baru nuai ya. Anda mintamu itu ya. Loh iya toh. Siapa yang minta? Tanpa nabur, nuai. Ini holy semua, holy loh. Holy. Jangan Anda mikir setan loh, holy semua. Tanpa nabur. Dan di rumah juga. Siapa yang minta sama Tuhan? Tanpa nabur, nuai, angkat tangan. Ya itu namanya favor. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Nah itu namanya favor. Favor itu didapatkan dari perkara kecil, dari proses yang begitu ketat. Sampai kadang-kadang kita nyaris mati seperti yang sakit ini. Begitu mendengar Holy Spirit say atau firman Tuhan. Lalu Anda menangkap dan Anda mengimani, Anda percaya. Beriman, sorry, tidak mengimani, beriman. Lalu sembuh, apapun masalahmu. Lalu Anda dites lagi, sembuh lagi. Terus dites, sembuh lagi. Masuk, bisa masuk, terserah Tuhan. Bisa masuk masa favor. Nah masa favor ini saudara, ini sangat-sangat enak. Kadang-kadang kau tidak minta, tidak berseru, dikasih. Ayo, pilih mana yang di rumah. Langsung angkat favor. Ya tahu yang di rumah kan? Iya. Kalau engkau tidak ngerti that Holy Spirit say, kamu tidak akan paham. Engkau akan bergerak dengan kekuatanmu termasuk pelayanan. Lihat saya ke depan semua yang di rumah juga. Anda bergerak dengan bisnismu, Anda berpikir dengan kekuatanmu, keras dulu, kerja keras baru Tuhan. Nah, ini bisa kebalik. Tapi kalau kehendak Tuhan nomor satu, saudara, itu saya katakan, Anda hanya, yang Alkitab mencatat orang tidur pun diberkati. Orang bicara sama saya, ya orang pelayanan, saya ini sudah masuk masa favor. Dari dulu. Karena apa yang saya tidak minta, tidak pikir diberikan. Saya manfaatkan dengan baik untuk apa? Jiwa-jiwa. Nah ini yang saya katakan saudara, kalau Anda seperti perwira tadi, dengar baik-baik, cukup sekali ngomong, ini firman buat kita, berarti Anda naik percepatan ini. Sekali ngomong Anda ngomong, yes, jamin, jadi. Meskipun masalahmu semakin besar setelah Anda ngomong yes, tenang saja. Yesmu ini akan terjadi sesuai dengan watak dan karaktermu ini akan tergenapi. Angkat tangan. Mau Anda nangis, mau Anda berteriak, lah saya ke depan. Mau Anda ngomong, Tuhan kuatkan hatiku. Asal Anda ngomong percaya, apa yang Anda aminkan, iblis tidak bisa ganggu gugat. Tepuk tangan bagi yang tidak bisa. Dan di rumah tepuk tangan bagi Tuhan. If you say yes, there's a power of God. Yes, jadi. Saya tumpang tangan bagi orang bukan buta. Tuli. Di pinggir jalan. Ya, saya waktu itu orang itu, saya bilang sama bapak itu, ya Pak, Yesus mengasihimu. Istri yang ngomong bahasa Jawa, ya, istri yang ngomong, oh mboten mireng. Saya bingung, mireng kok apa? Tidak bisa dengar. Mboten mireng Pak. Oh apa itu Pak? Bu, tidak bisa dengar. Oke. Saya tumpang tangan Bu ya. Boleh saya doakan? Oh boleh. Tadi Bapak yang meremelek gini. Saya ingat saya tumpang tangan, yang saya bilang, yang enggak dengar yang mana? Berarti telinga sini. Saya bilang, dalam nama Yesus, cukup Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, bicara buat dia, terbukalah. Saya nggak usah ngomong, telinga, hei gendang telinga, nggak usah. Hei gendang telinga, bengkakmu turun, nggak usah. Ya, Tuhan ngomong jangan buat tambah ribet di sini. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita itu pengen powerful, ini saya bilang, dalam nama Yesus, terbuka, sembuh. Langsung kaget. Dia bilang, oh, dia bilang, aku krungu, bahasa Jawa ya. Aku krungu. Saya kan enggak percaya aku krungu kan ya. Harus saya tes, saudara. Saya mundur, yaitu di belakang sana. Saya tes agak jauh, saya tes begini, seperti manuk burung.
tak tes. Saya nggak pakai, nggak, terlalu menghina. saya gini, tes. Kaget dia, saya dengar. Tak tes, tunggu Pak, jangan buru-buru Pak. Lari ke tempat lain tak gini kan. Saya dengar. Hanya satu kali perkataan. Kalau Anda percaya, mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus yang besar. Yang di rumah juga percaya, katakan amin. Kalau Anda ngomong, Tuhan, aku mau ngalami iman seperti perwira ini. Malam ini saya akan doa supaya Anda semua terbuka. Tuhan ngomong apa? Beda-beda. Ojo kami ngomong, Tuhan ngomong apa sama kamu? Beda. Kalau Anda tanya Tuhan ngomong apa sama kamu, yang di dalam ini percampuran. Ngerti? Anak Tuhan itu kadang-kadang pengen tahu. Pengen tahu. Saudara. Iya apa enggak? Contoh ya, saya kasih tahu. Ini kurang ajar Tuhan. Terima roti. Roti persembahan. Roti perjamuan. Kadang-kadang pengen tahu ayatnya. Iya apa enggak? Nah, itu namanya watak. Kita yang di rumah ada amin. Jadi kok dia dapat? Nah, dengar baik-baik. Dengar, saya percaya di luar, dengar ya. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Tuhan ngomong sama kamu, mulai dari tempat ini. Tuhan ngomong, aku berkati kamu. Kau mau jadi. Jadi. Ada amin. Jadi saya minta Anda paham. Dengan cara Tuhan kamu diberkati. Ada amin. Jadi. Nah, iman seperti ini yang dicari Tuhan hari ini. Saya tahu iman itu kadang-kadang, lihat saya ke depannya. Saya agak panjang, saya ngomongnya mau cepat jadi panjang. Maaf ya, maaf. Besok pagi saya terbang ke Bali pagi-pagi. Berarti iman itu kadang-kadang, saya minta Anda tulis semua. Iman itu kadang-kadang membuat Anda berbeda sama orang lain. Tapi kita tidak mau berbeda dengan orang lain, kita mau niru-niru. Ya apa enggak? Iman itu berbeda. Lihat saya ke depan. Ya, saya ke depan. Kalau Tuhan ngomong Anda A, jadilah seperti A. Kalau Tuhan ngomong Anda B, jadilah seperti B. Yang di rumah, yang di luar juga saya percaya dengar, ya, jadilah B. Semua dengar baik-baik. Saya tahu kalau Anda sudah diomongin Tuhan A, lalu Anda, perhatikan saya, yang nggak usah masalah speaker, nggak usah, pasti dengar, nggak usah bingung, supaya firman Tuhan itu hidup. Lihat, kalau Tuhan ngomong Anda A, jangan Anda banyak tanya sama orang. Belajar Tuhan ngomong A, pegang. Itu namanya setia. Nah, orang yang setia itu, Alkitab mencatat siapa yang setia susah didapat. Banyak orang baik hati, tapi orang setia siapa yang menemukan. Semua ngerti, angkat tangan. Ada amin ya? Ingat ya. Begitu kamu dipakai Tuhan ngomong, aku akan pakai kamu jadi A. Belum tentu istrimu sama, suamimu sama. Aku akan kamu pakai A. Kamu, tak ajari profetik ini. Kalau Anda setia dalam apa yang Tuhan ngomong, di situ berkatmu akan turun. Siapa yang mau angkat tangan? Tidak ada pembelokan, tidak ada apapun. Yang di rumah ngerti ya. Begitu Tuhan ngomong kamu A, lalu lihat saya. Anda setia di sana, maka urapanmu juga di sana. Dulu ada hamba Tuhan, dulu ya. Ada hamba Tuhan kalau dia khotbah itu mesti jasnya dikebaskan. Ya, yang di rumah dikebaskan. Touch! Atau dilemparkan. Holy Spirit. Ya, cepat ya, langsung nyawa yang di rumah juga. Ada itu, hamba Tuhan. Maaf, dia kalau sekali gini, touch itu ribuan orang. Dan kursi-kursi semua bisa kosong. Orang sembuh. Yang kerasukan juga dibebaskan. Pertama kali saya lihat dia tidak ketemu langsung. Pertama kali saya lihat di video, saudara. Saya nonton sendiri, lalu dia kan angkat tangan begini. Kok tahu, saya belum dengar suara Tuhan. Tahu-tahu dalam hati saya gini, angkat tanganmu. Saya begini kan ke TV. Zaman dulu kan nggak ada gini-ginian. Tahu-tahu listrik itu nyamber saya. Holy Spirit. Nah itu cuma. Nah, saya ke depan. Dulu dia gitu. Begitu dia lakukan itu, saudara. Saudara tahu ada dua sisi. Satu, orang-orang mendukung dia. Memang itu keanehan yang Tuhan beri. Tapi satu sisi lebih kejam. Juga dari orang-orang Kristen dan anak-anak Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan. Mereka ngomong apa? Kamu tidak perlu terlalu atraktif. Gak usah lah begitu-begitu.
biasa aja doakan orang sembuh, itu sudah cukup. Tidak perlu begitu. Itu namanya kamu mempermalukan Tuhan. Terlalu ingin dipuji. Dan herannya saudara, hamba Tuhan ini nurut omongan orang-orang ini. Sejak itu, dia tinggalkan kebiasaan yang Tuhan beri. Iman, dengar, bisa berubah. Setiap orang punya ciri khas yang diberikan. Perwira ini cukup ngomong satu kata. Jadi. Nah, kalau kamu bertahan di sini saudara, maka itu yang membuat kamu blessing. Buat urapanmu besar di sana. Benny Hinn, ngomong sekali namanya. Karena saya tahun sekian lama sekali, zaman saya nggak ngerti internet diajari. Saya sempat bukan WA, saya internet di dia. Karena saya lihat dia lumpuh. Saya ngomong dalam bahasa Inggris itu dengan urapan, kok nggak gitu, nggak ngetik-ngetik salah-salah. Saya mau berkati jadi ngomong ngutuk buat dia. Saya ngomong ini, I see you cripple, lumpuh. Saya masuk ke dalam hadiraton berhadapan dengan Allah. Allah Bapa mukanya tidak bisa Anda lihat saudara, karena terang. Tapi Yesus bisa, karena setiap hari saya ngobrol sama Yesus. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya lihat, saya waktu sujud, ya terang sekali. Saya lihat, saya dalam, saya rasa ada orang di samping. Waktu saya lihat Benny Hinn, kursi roda. Saya bilang, I see you cripple. Tapi engkau masih dipercayakan Tuhan banyak tugas. Saya lihat map di tangannya itu, dari meskipun dia duduk di kursi roda, numpuk. Map saya cuma sedikit. Berapa saja lah, tapi dia banyak. Saya bilang, I see, cuman masalah dia lumpuh. Saya bilang, Tuhan dia hambamu yang menyembuhkan banyak orang. Ya, tapi dia lagi lumpuh rohani. Rupanya omongan orang bisa mematikan ciri khas dari hamba Tuhan itu. Apa yang orang ngomongkan sama kamu, dengar baik-baik. Kalau kamu iyakan, saudara, sedangkan itu bukan dari Tuhan. Sejak itu, perwira itu ngomong cukup satu kata, kamu ngomong 100 kata, tidak akan percaya. Hidup dengan Tuhan perlu mengalami pengalaman pribadi, bukan apa kata orang. Yang di rumah ngerti kata. Saya lihat, saya email dia. Saya tanya anak orang saya bagaimana cara email. Nah, diajari. Oh ini, saya lihat kamu lumpuh. Tapi setelah saya ngomong itu saudara, tempo gak sampai seminggu, dia dituntut istilah cerai. Benny Hinn. Dan yang kedua, audit keuangan dari pemerintahan. Karena dia punya pesawat pribadi macam-macam. Semua bisa mengakibatkan kelumpuhan roh kalau tidak tutup bungkus dalam Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya dikembalikan, toh, menikah ulang dengan Riyad Bonke, didoakan. Nah, saya minta Anda paham baik-baik. Dengar, dalam nama Yesus supaya Anda paham ya. Di dalam Yesus Anda perlu ngerti, kalau Tuhan tetapkan kamu siapapun Anda, Tuhan ngomong A, maka jadilah A. Kalau Anda banyak ngobrol kanan kiri, yang A bisa jadi B. Blessingmu bisa berubah. Dan saya kasih tahu, panggilanmu atau destinimu melenceng. Nah ini saya katakan anak Tuhan pakai iman atau uta. Ada amin. Nangkep ya saudara. Perwira ini simple. Iman itu sederhana. Hanya Tuhan ngomong, katakan buat hambaku saja Tuhan. Maka aku percaya jadi. Dan sembuh. Ada amin. Ikut Tuhan saudara. Siapapun Anda. Masing-masing kan pertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Masing-masing. Benny Hinn sempat begitu. Dan sekarang tidak ada lagi dia touch. Just dibuka. No. Omongan orang lebih rohani rupanya. Yang membuat dia lumpuh. Banyak anak Tuhan sudah diberikan pewahyuan sama Tuhan. Ya, mendadak tidak terjadi. Malam ini saya harap ya. Anda kembali apa yang Tuhan taruh dalam rohmu diingatkan lagi. Dan Anda setia di sana lakukan sampai Tuhan datang kedua kali. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Kalau Anda lihat firman Tuhan, ayat yang terakhir dari Lukas pasal 7, ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Baca yang keras. Dapatinya hamba itu telah apa? Saudara baca ke depan. Sehat roh itu lebih penting. Hanya sekali ngomong. Tuhan ngomong, sembuh. Kamu ngomong, ya. Kalau Tuhan ngomong, aku sanggupkan kau. Maka engkau sanggup. Jangan pikir, berat Tuhan. No, buang jauh. Pegang.
Kalau Tuhan ngomong, pasti tembus, saudara. Ojo ngomong, gimana, nggak usah, percaya. Yang di rumah tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Kenapa saya minta adalah saya, perhatikan saya. Dan anak Tuhan itu kadang-kadang cepat puas diri. Rohnya baru naik sedikit, cukup Tuhan, cukup. Gak usah banyak-banyak Tuhan. Nanti kelempokan nanti gak kuat, nanti muntah Tuhan. Tuhan mau bawa kamu naik, Makanya kadang-kadang begitu kamu ngomong sendiri, cukup Tuhan. Anda baca pewahyuan lah saya jengah. Ngerti jengah ya? Rasanya gak masuk. Karena kamu nutup rohmu sendiri. Nanti katakan amin. Cukup Tuhan. Segini aja cukup lah. Prosesnya terlalu besar. Begitu kamu ngomong, langsung setan ngomong, aku berat nuntut dia. Karena perkataannya dia. Anda perlu paham ini. Ada amin? Kadang ngomong, bagaimana bisa diberkati? Mau modelnya kayak gini. Terjadilah seperti iman. Malam ini switch. Dan saya langsung saya tutup. Seperti perwira ini. Apa yang kau katakan? Sekali aja Tuhan gak usah datang. Maka akan terjadi. Aku percaya. Lah ini yang Tuhan mau daripada kamu. Siapapun Anda belajar lakukan. Yang di rumah juga. Ngerti katakan amin. Baca Yesaya pasal yang ke-28. Yesaya pasal 28. Ayat yang ke-20. Yesaya 28 ayat ke-20. Kita tutup. Cukup. Tidak ada dengarkan pendeta lain khotbah lah. 20. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan kurang panjang untuk dipakai mengujarkan diri. Dan ini saya minta Anda lihat ke depan. Ini ayat buat Anda jangan berpuas diri. Lihat, sebab tempat tidur akan kurang panjang. Ngerti angkat tangan? Jadi saya minta Anda ngerti, kalau Anda dipakai Tuhan jangan berpuas diri. Minta Tuhan kapasitasmu sesuai dengan imanmu naik. Ngerti katakan amin. Kalau enggak hanya seperti itu terus. Padahal kurang panjang. Ngerti ya? Jadi kalau tantangan Anda terima. Jangan Anda bilang, Tuhan gak sanggup aku Tuhan. Jadi seperti imanmu. Gak seperti perwira ngomong, oke, jadi kalau Tuhan kasih padaku, berarti aku sanggup melakukan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Lalu dikatakan begini, dan selimut akan kurang lebar dipakai untuk menyelubungi diri. Rohmu, saya kasih tahu saudara, harus kamu kapasitas berbesar. Ada amin? Jadi saya kasih tahu ya, sebelum saya tutup, saya ini mengasihi Anda saudara. Saya ini sudah puluhan tahun di rumah roti. Ya belasan apa puluhan, saya lupa saudara. Dari muda, masih kinclong sampai tua. Sampai rambut putih ada. Nah, muka saya kata orang nggak berubah. Ya amin lah, tak amin loh. Cuman dulu saya lebih jahat, kata orang. Jahat sekali. Tapi begitu menikah ada perubahan sedikit, lebih lemah lembut. Ini lebih lemah lembut saya. Saya dulu jahat. Hamba Tuhan luar negeri sampai ngomong, mungkin bahasa Jawa ini amit-amit ya gini. Saya mau ngomong buat saya mengasihi Anda yang nonton juga di rumah. Semua lihat saya ke depan. Kalau Anda tidak menangkap ini, rugi. Tapi kalau Anda menangkap ini, perhatikan saya, Anda praktekkan di rumah, jangan tempat ini. Jangan tempat langsung ngomong, pergi, bukan gitu saudara. Di rumah. Apa yang nanti Anda doa, cuma di rumah juga Anda tersingkap oleh Tuhan, lalu Tuhan ngomong sesuatu yang kadang-kadang Tuhan tuh menguji Anda. Dan biasanya, saya nggak nubuat loh. Biasanya Tuhan memberikan Anda perkara yang susah. Kita Anda doa sampai Anda mewek, ngerti mewek ya? Tuhan. Yang di rumah saya nirukan ya. Yang di rumah ya, tolong. Saudara perhatikan. Ini kok saya berewak lebih bagus saudara. Saya pernah begini berewak orang pikir, Bapak katanya haleluya. Nah perhatikan. Dan kalau Anda lagi bergumul, nanti pulang ya. Anda doa, pegang jumbai. Kalau Anda nggak punya talit ya belilah. Ada amin. Pegang jumbai ini. Dan Anda mungkin doa, nyembah. You are holy, holy. Atau Holy Spirit rain down. Gak ngerti tak ajar, ini lagu lama. Lihat, yang di rumah. Ya, nabinya gak marah, guyon. Ya. Lihat, kalau Anda doa, lalu biasanya sama Tuhan dimunculkan dalam, ini Tuhan ngomong sama saya, bukan dalam roh, dalam pikiranmu.
Kenapa? Karena ini paling dominan. Lalu ada orang tanya sama saya kemarin, Pak Yer, gimana membedakan Tuhan atau pikiran saya? Tak ajari. Ya, tak ajari. Ya, kalau Anda doa, muncul di sini sama di sini beda pasti suaranya. Makanya belajar tenang supaya engkau dapat berdoa. Ngerti angkat tangan. Kayak doa jangan langsung nyeplas masuk. Tuhan tolong Tuhan. Ngomong tenang. Gak bisa Tuhan gini. Tenang. Kamu gak tenang gak tak jawab. Anda tenang, sini kacau, tahu-tahu di sini ngomong. Ini, nah itu. Sekali bicara, seperti berarti aku percaya atau deal. Maka terserah Tuhan, mujizat, bukan terserah saya, tapi percepatan waktu terserah Tuhan. Tapi pasti akan terjadi kegenapan firman. Tepuk tangan semua bagi Yesus yang di rumah juga. Ada amin. Makanya doa itu tenangkan dulu. Sebelumnya langsung jangan ngomong, tenangkan. Tuhan, pikiranku kacau Tuhan. Aku mau ngobrol sama engkau. Tahu kadang-kadang Tuhan ngomong, kamu lah butuh duit sih. Enggak Tuhan, aku cari engkau. Anak Tuhan yang di rumah perhatikan baik-baik. Betul. Dan herannya memang dan bagusnya Tuhan enggak akan dipisah dibohongi. Enggak kok Tuhan, aku cari engkau. Karena butuh duit sih. Enggak kok Tuhan. Aku cinta engkau. Cinta engkau. Butuh duit kan? Oh, enggak Tuhan. Nanti kalau Tuhan ngomong, kata kasih ya? Jangan Tuhan, itu janganlah. Maka dalam Yesus, saya percaya kok saya lihat urapan Tuhan turun. Kamu akan doa nanti. And you hear what Holy Spirit say. Dan kalau perlu seperti saya dulu diajari Yesus face to face. Tuhan ngomong gini, kalau aku bicara sama engkau, yang paling gampang, saya diajari makanya tak bagikan buat semua. Tulis di kertas. Saya tahu, saya bisa ngetes hamba Tuhan zaman dulu ya. Itu meskipun gini ya, dia khotbah begini, tangan saya gerak sendiri. Saya menuliskan apa yang Tuhan ngomong. Dia baru niru, dia baru ngambil duit, dia baru begini. Ini gerak. Urapan ini jadilah berbeda seperti yang Tuhan taruh masing-masing dalam dirimu. Kalau Anda ngobrol sama orang lain enggak seru sama kamu, meskipun sama-sama melayani, ini bisa hilang, dianggap aneh. Nah, Tuhan pakai. Itu akan dimaksimalkan di sana dan akan diberkati di sana. Tepuk tangan bagi Yesus semua yang di rumah. Loh Pak, saya kok di mall kepingin nari-nari Pak. Nari-nari aja. Loh Pak, kalau orang lain stres, lihat saya gila Pak. Ya mending Anda mending gila, tapi nari aja lah. Karena pernah terjadi ada hamba Tuhan, itu suruh Tuhan. Sudah tahu, tidur di mall. Tidur di mall loh, bukan nari, tidur. Masuk mall, kamu rebahan. Coba Anda coba pikir ya, siapa yang mau begini angkat tangan. Saya akan doa. Mamanya di mall Jogja. Sini Botani mamanya. Pak Rendra masuk sama Bu Rendra. Tahu ngomongnya bukan sama Pak Rendra, sama Bu Rendranya. Istrimu suruh rebahan. Umpama. Hah? Kamu suruh Tuhan rebah? Aneh-aneh aja lah. Rebah. Cukup 5 menit. Di mana? Di hotel? Bukan. Di tengah-tengah. Ini terjadi buat hamba-Tuhan Indonesia. Suruh tidur, dia sambil nangis kenapa? Karena menahan gengsi. Betul apa enggak? Ayo, jujur. Kan salib daging, nahan gengsi. Tuhan, ini ada orang yang kenal apa enggak? Tuhan ngomong, mau nurut apa enggak? Nurut tak kasih hadiah. Nah kita kan kadang-kadang enggak nanya nurutnya, minta hadiahnya dulu, betul apa enggak? Dan di rumah ngerti ya, kadang kita ngomong, ada hadiahnya enggak Tuhan? Malah enggak dikasih. Anda kalau saya macam dia tidur, saudara. Dan hebatnya ada orang kenal. Anda minta orang nggak kenal, malah ada orang kenal. Anda ngomong Tuhan, jangan proses, malah diproses. Kita angkat tangan. Anda ngomong Tuhan, jangan pertemukan aku sama dia, malah dipertemukan. Betul apa enggak? Cara Tuhan begitu, terjadi sebaliknya dahulu, baru mujizat terjadi lebih besar. Tepuk tangan bagi Yesus yang di rumah. Ngerti katakan amin. Mungkin yang di mall, maaf yang di rumah, mungkin waktu Anda ke mall, disuruh Tuhan tidur di sana. Di tengah-tengah. Kalau itu mendatangkan, ya maaf ya, jadilah orang yang berbeda. Sanggup apa tidak? Kok diam semua tuh? Yang di rumah, sanggup, angkat tangan. Jangan yang di sini, angkat tangan dulu. Mau ya, mau. Mau apa enggak? Oh, kok enggak ada yang angkat tangan yang di rumah. Pura-pura pakai talit begini. Saya tanya, kalau Anda mau dipakai Tuhan, ini saya mau khotbah ini. Cukup sepatah kata. Anda lakukan.
Nah, apa yang jadi imanmu? Jadi mujizat. Ada amin? Ya, mungkin Edwin lagi jalan gini di mall, di hotel ini. Tidur, ngelantung anakku, ngelantung. Ada waduh Pak, penghinaan kalau Tuhan suruh. Ada amin? Ada amin saudara? Saya ngomong ini supaya nangkep dan melalui ngerti kuasa Tuhan. Bukan nyari hamba Tuhan. Roh Kudus itu loh hormatono. Nanti angkat tangan, ada amin. Itu yang membuat kamu diberkati, yang membuat kamu mengalami hidup kekal. Kalau Anda mau apa yang Tuhan mau, saya kasih tahu saudara. Apapun bencana, Anda akan diluputkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Cukup, lihat saya ke depan. Cukup sekali ngomong. Iman itu lihat saya ke depan. Iman itu sederhana. Anda cukup ngomong dalam nama Yesus. Deal. Anda ngomong dalam nama Yesus. Allah yang hidup. Deal. Maka terjadi. Sederhana. Simple. Gak usah ngomong. Ayatnya di mana Tuhan? Waduh. Percaya aja. Ada amin? Ada amin? Semua baik berdiri semua. Yang di rumah, Anda tutup Alkitabmu. Saya pernah doakan kakak adik, saudara. Kakak adik ini, dia penyiar Radio Rema. Pada waktu dia datang saya khotbah, saya cuma tunjuk kakak adik ini kan kembar. Wanita, cewek ini. Saya tunjuk salah satu. Lalu saya bilang, kamu dikasih Tuhan kepintaran. Mamanya karena dengar diaminkan. Bulan depan saya khotbah lagi di Semarang seperti biasa. Mamanya kesaksian. Saya bilang, Pak Yar saya minta waktu kesaksian sebentar aja. Saya bilang, silakan. Ngomong apa? Dia bilang, anak saya yang waktu Bapak tunjuk, itu bukan anak satunya. Itu adiknya, tapi kembar. Saudara. Anak yang besar itu pintar memang. Dia penyiar Radio Rema. Tapi yang di bawahnya umurnya ini, maaf dia ngomong kurang pintar. Saya nggak ngomong bodoh loh, kurang pintar. Tapi waktu Bapak ngomong kamu dikasih kepandaian, saya kaget. Kenapa? Bapak nunjuk yang kurang pintar. Sudah tahu? Itu anak setelah ditunjuk itu kan langsung ujian, saya nggak tahu. Langsung ujian. Dia lulus dengan nilai terbaik, tertinggi satu sekolah. Siapa yang percaya mujizat? Deal dengan Tuhan. Bukan dengan kepintaranmu, deal dengan Tuhan. Karena firman ini buku kehidupan. Firman Allah ini buku kehidupan. Jika Tuhan ngomong A, Anda tidak menimbang terlalu besar, Anda hanya percaya saja dengan kebodohanmu, maka akan jadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang itu katakan amin. Saya minta Anda ngerti, saudara. Pernah ada kasus, ya, itu ada anak kecil minum cucian baju, pakai deterjen. Anak kecil, masih kecil, saudara. Mungkin dia tidak paham. Ya pasti tidak paham. Kalau paham diminum ya, haleluya. Dan, dengar baik-baik. Pada waktu minum, anak itu langsung lumpuh mendadak. Anak kecil, karena dia minum itu bukan kecil, sedikit. Mamanya dia, plek. Disosor gini, masuk semua. Langsung step. Semua kaku. Bahkan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buka mata kanan sudah hancur. Saraf. Tangan kejang begitu. Tidak kecil. Masuk rumah sakit, mamanya pasrah. Karena anak ini akhirnya divonis dokter tidak panjang umur. Karena habis deterjennya nggak tahu keras ya, yang di rumah. Terlalu keras sehingga dibilang dalam waktu dekat akan pulang. Pulang itu maksudnya bukan pulang ke rumah, mati. Tapi ibu ini memang ya, jangan coba Anda menantang emak-emak, jangan coba-coba. Kalau buat anak, apapun dilakukan, percaya saya. Bisa tahu? Dia itu kan anak kan gini. Kalau makan kan nggak bisa disuap, maksudnya tidak bisa disuap, kan nggak bisa gerak semua, harus masuk selang. Dan mata udah saraf mati, putih. Dengar baik-baik ya. Itu ibu, saudara, setel Radio Rema. Saya nggak meninggikan remanya loh, saudara, tapi maksudnya kuasa Tuhan. Disetel taruh di telinga. Setiap doa pagi itu ada kata-kata sembuh soalnya, anehnya gitu. Sembuh. Itu anak kan kejang begini. Every day. Cukup sekali kata. Orang ibunya ini percaya. Sembuh. Dan saudara tahu, pada waktu tangannya ibu ini pegang tangan dia. Bukan lagi kaku begini.
mendadak tangannya ibu juga dipegang. Yang tadi gini, lagi juga mendadak pegang tangan mamanya. Dia kaget, karena udah lama kan. Dia kaget, dia loncat, dia panggil dokter yang tadi mesti ngecek. Itu dokter mau pulang karena kecapean, saudara. Ditarik, kok jubah bukan, jubah dokter. Dokter, jangan pulang, anak saya sembuh. Ibu dipikir apa? Ngigau. Ibu ini kecapean, sudahlah Bu. Saya tahu Anda menderita, itu tidak bisa sembuh. Sembuh Pak. Ingat ya, jangan itu. Profesor pun tidak akan bisa sembuhkan kecuali Yesus. Maka jangan sombong dengan kepintaranmu. Ditutup jalanmu. Percaya kuasa Tuhan pokoknya. Nah, dengar ya. Dan di rumah, sembuh. Ditarik itu, maka jangan ngalahkan kuasa mak-mak. Ditarik, suster tahu. Bu jangan dipaksa. Enggak, saya pengen ngecek anak saya sembuh. Taunya dari mana Bu? Tangan saya digenggam. Gak bisa Bu, wong kejang kok. Udah lama itu. Dokter ke sana karena terpaksa. Dengan kepintarannya dan disiplin ilmu, dokter ke sana megang tangannya. Itu yang dokter kaget, digenggam gini. Loh. Dia bilang, ya mujizat lah satu. Tapi ibu ini makanya iman perlu. Dia ibu ngomongin, bukan hanya ini dok, saya percaya terjadi lagi. Ayo coba. Dokter ngomong, ya ditunggu lagi. Belum pulang saudara, saya kasih tahu. Ya, matanya terbuka. Mata yang tadi mati saudara, ngerti ya? Mata mati saya nggak tahu bagaimana. Tapi itu bisa ngikuti. Dokter ambil senter kecil ya, khusus mata. Dites, ngikuti sinar apa tidak. Dan dokter itu loncat, kenapa? Itu bisa mengikuti sinar itu. Teori tetap perlakuan iman jadi. Di senter begini. Dan tahu-tahu itemnya muncul. Nah itu Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus ya. Kalau Anda ngomong, kok bisa Pak? Utakmu jangan dipakai, tarik dengkulmu gini. Saya nggak pusing saudara, saya ini nggak diundang Anda, saya ini dengan Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Dan bukannya itu. Dokter kan kaget, dites lidahnya saudara. Kakimu pasti sembuh. Dites, ditaruh tetesan air. Herannya kan nggak bisa gerak saudara. Kejang, tahu-tahu bisa gini. Ya saya niru kan ya rada lucu saudara. Kaget. Semua fungsi. Dan anak ini sehat sampai sekarang. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang di rumah dengar baik-baik. Perwira ini ngomong cukup satu kata. Nggak usah repot-repot datang ke rumahku Tuhan. Cukup katakan satu aja. Malam ini Roh Kudus akan ngomong cuma satu di rohmu. Simple. Tapi biasanya ya. Saya nggak mendahului Tuhan, biasanya. Dikasih perkara yang sulit. Apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Ada amin? Taruh, angkat tangan kananmu yang di rumah juga, taruh tangan kiri dada masing-masing, tutup mata semua. Semua singer song leader juga jangan nyanyi dulu, biar saya aja sendiri. Angkat tangan kananmu yang di belakang juga itu. Yang siaran ulang, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri dadamu. Sotokora patakanama, kora patakanama, CKTP kanama. Tuhan, hari ini mereka ingin dengar suaramu. Tuhan, hari ini mereka ingin mendengar arahanmu. Tuhan, mujizat perwira ini, kami juga mau praktekkan secara iman dan roh. Tuhan, Allahku yang hidup, Yesus Tuhan Allah. Bicara atas, buka hati, bicara atas di mereka. Dan di rumah, dan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terbuka. Efata. Touch. Dan di rumah tetap tenang. Dan Tuhan bicara sama engkau. Kalau Anda percaya, Anda ambil nanti tepat waktunya di rumah. Lebih tepat, ambil tulisan dan Anda tulis. Cukup sepatah kata. Seperti rumah roti dari surga. Roti dari surga. Dan tempatnya juga. Yang main musik juga. Yang singer songwriter juga. Yang rebah biar, jangan dilihat, fokus dirimu. Nah itu, yang di rumah saya lihat api Tuhan, saya di rumah api Tuhan, turun yang di rumah, yang di tempat ini juga. Terima.
Terima. Terima gelora cinta Tuhan. Terima. Sikera patakara. Jesus. Rohmu, manusia rohmu, jangan biasa-biasa. Jadilah berbeda. Bukan apa kata orang, tapi kata-kata Tuhan. Tirebekata pakana, hikira patasikata pakana. Oriminasi. Nah itu, coba. Semua tenang, yang di rumah juga tenang, tutup mata tetap. Firman jadi daging. Firman jadi daging. Dia bukan Allah penipu, dia bukan Allah pembohong. Dia Allah yang jadi Bapamu dan Juru Selamatmu. Kalau dia berbicara, dia akan bertanggung jawab. Nah itu, terima benihnya, terima. Ora pataka nama Yesus. Jesus. Yang di rumah tetap doa. Sampai kau dengar, kalau kamu bingung dengan pikiranmu, teduhkan hatimu. Yang di rumah juga teduhkan. Yang tahu pujian ini sama-sama dengan saya. Sekira patakara patakara. Holy Spirit, yang di rumah sama in this place. Holy Spirit, come in. Fokus dengan apa yang Tuhan ngomong, detail kadang-kadang sana. For potent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Semua yang tahu pujian itu tutup mata saja saudara, meskipun Anda nggak hafal. Holy Spirit, thou art welcome in this place, di dalam hatimu, in this place. Holy Spirit, thou welcome in. Yang di rumah sama-sama kan ada teksnya di sana. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Holy Spirit, thou art welcome in. Tutup mata semua. Holy Spirit, thou art welcome in this place, in this, dalam hatimu. Father of mercy and grace, thou art welcome in this. Lagi dalam nama Yesus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Hatimu. Holy Spirit, thou art welcome in this place. For the potent Father of mercy and grace, thou art welcome.
Dalam nama Yesus, mari semua tepuk tangan bagi Yesus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome. For thee obtain Father of mercy, pengampunan. Thou art welcome. Dalam nama Yesus lagi. Holy Spirit, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu supaya rohmu sembuh. Holy Spirit, thou art welcome. For thee, potent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in the place. Thou art welcome in this place. Lagi. Thou art welcome in this. Yang respon dengan kuasa Tuhan tepuk tangan. Semua yang di rumah sama-sama. Angkat kedua tanganmu, semua tutup mata. Tuhan, dari kami dari berbagai gereja apapun. Tapi kami mau menghormati Roh Kudus Allah yang hidup. Bicaralah satu kata atas kami. Dan kami simpan dan itu menjadi momentum mujizat. Kami percaya tanpa ragu. Kami percaya kuasa perkataan dalam mulut kami. Seperti perwira ini. Apa yang kami katakan jadi. Latih kami untuk percaya soal otoritas dengan kekudusan. Dengan kudusan. Dalam nama Yesus. Apa yang kami katakan dengan kuasa Tuhan. Jadi. Serumit apapun, setutup apapun. Kalau kau ngomong buka maka. Angkat kedua tangan, sembah. Salat api Tuhan turun semua. Di rumah juga tutup mata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Take it. Kurabata kata bakat. Sikirabata kata batukur. Terus. Murabata kata. Terus. Yes. Terus. Jangan padam. Jangan jadi aura agamawi. Terima. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Satu roh, satu iman. Yang di rumah sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci. Tidak turut dunia. Ku tahu Yesus pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Yesus. Ku tahu Yesus pasti buka. Dari. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih lagi katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau pasti buka jalan bagi kami, bagi setiap jalan yang tertutup Tuhan. Engkau sudah membukakan Bapa. Karena kami percaya melalui firman pada malam hari ini, hanya sepatah kata saja Tuhan. Ketika kami mengucapkan, ketika kami mendeklar, itu terjadi atas hidup kami. Firman-Mu menjadi daging di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap benih kebenaran firman dalam setiap tanah hati kami masing-masing. Bila firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah yang baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya bukan kami hanya mendengar, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang sudah menjadikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi terus Tuhan. Urapan baru, minyak anggur yang baru Tuhan. Engkau terus limpahkan dalam hamba-Mu. Sehingga Tuhan di mana hamba-Mu lihat Engkau. Tanda-tanda heran, tanda ajaib, mujizat bisa terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, terlebih lagi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan keluarga besarnya, Tuhan istri anak-anak Tuhan memberkati, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa, kami mau menabur apapun persembahan kami, perpuluhan, persembahan umum diakoni Engkau membalas sesuai janji kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat haleluya. Semua yang diberkati, amin. Haleluya. Yang di rumah-rumah juga, amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, apabila ingin menabur bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 28613000295. Terima kasih buat persembahannya. Yang di rumah-rumah juga, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bukan minggu depan, Kamis ini ya tanggal 23 ya akan dilayani oleh Pastor Nathanael Makaraung ya. Kami mengundang Bapak Ibu yang hadir malam hari ini juga di rumah-rumah ya. Kami dari Rumah Roti mengucapkan turut berduka ya atas berpulangnya Koko dari Ibu Meme. Bisa berdiri Bu, sebentar ya. Ya, diberikan kekuatan, keluarga besar, ketabahan dan penghiburan ya. Ibadah selesai, saya undang untuk berdiri, nanti Pak Rendra boleh tutup. Silakan Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita naikkan pujian dulu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk hadiratmu Tuhan. Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah Kau bagikan tempat kami Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Dengan satu kata saja Tuhan kami deal. Baik di tempat ini maupun yang di Zoom Tuhan. Dalam nama Yesus kami sampai kepada destiny kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Janjimu ya dan amin. Dan Tuhan kami percaya dengan iman Tuhan. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Tapi kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan kami angkat hati kami, jiwa kami Tuhan. Kami arahkan ke dalam hadiratmu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan engkau seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercela sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.